Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Dwi Sari, absen 8, kelas PIAUD A semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan observasi kelas indoor di TK dan KB Taman Ceria Desa Teluk Wetan, Kabupaten Jepara. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip umum sekolahan KB dan TK Taman Ceria Desa Teluk Wetan. Yang pertama ada arah ruangan. Menurut Mariana menyatakan standar ruangan kelas yang tampil menghadap ke arah datangnya cahaya dan udara akan menambah kesan lega dan bebas. Berikut merupakan gambar arah ruangan kelas Taman Ceria. Di Taman Ceria, kelas tidak menghadap ke arah cahaya, tetapi TK dan KB Taman Ceria meminimalisir dengan cara menghidupkan lampu supaya tidak pengap dan tidak gelap saat pembelajaran berlangsung. Yang kedua ada arah ruangan. Menurut Mariana, pengelolaan lingkungan belajar menyatakan bahwa ukuran ruangan minimum 105 cm persegi untuk anak usia 2-3 tahun dan usia 4-6 tahun untuk minimum 120-180 cm persegi. Berikut merupakan gambar ukuran tiap kelas sekolah Taman Ceria. Yang pertama untuk kelas bintang untuk usia 3-4 tahun untuk 8 orang anak ukuran 196 x 285 cm persegi. Yang kedua ada kelas bulan untuk usia 4-5 tahun untuk 8 orang anak dengan ukuran ruangan 196 sampai 285 cm persegi. Yang ketiga ada kelas matahari untuk usia 5-6 tahun untuk 15 orang dengan ukuran 266 x 285 cm. Kemudian yang ketiga ada atap dan langit-langit. Menurut Iskandar menyatakan tinggian atap dan langit-langit yang dianjurkan tidak lebih dari 3-3,3 meter. Berikut merupakan gambar atap dan langit-langit di sekolah Taman Ceria. Di Taman Ceria, sekolahan TK dan KB tersebut, tinggi atapnya itu sekitar 3 meter. Itu sudah memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu menurut Iskandar tersebut. Kemudian ada penataan dinding. Menurut yang pertama ada warna dinding. Menurut Iskandar menyatakan bahwa warna dinding sebaiknya lembut seperti hijau muda, biru muda, pink muda, dan lain-lain. Di TK dan Taman Ceria, penataan dinding warnanya itu di kelas matahari itu berwarna di sekolahannya warnanya biru muda. Yang di dalam kelas yang kelas bintang ini warnanya putih. Terus kemudian yang bulan ini warnanya putih dindingnya warnanya. Terus kemudian yang matahari warnanya pink muda. Selanjutnya ada lapisan dinding. Menurut Melati, lapisan dinding yang permanen bisa meredam suara dan lapisan dinding yang tidak permanen lebih dapat ditata, dipindah-pindah namun tidak bisa meredam suara. Di KB dan TK Taman Ceria, lapisan dinding yang menggunakan dinding permanen ada yang menggunakan dinding permanen, ada yang menggunakan dinding tidak permanen seperti ini. Yang tidak permanen, yang ini yang permanen. Selanjutnya
Dekorasi kelas. Menurut Iskandar menyatakan bahwa dekorasi kelas dinding tidak terlalu penuh agar anak bisa leluasa dan tidak terlalu ramai. Berikut gambar dekorasi kelas sekolah Taman Carya. Di sekolah Taman Carya, dekorasi kelas menurut saya itu sudah ramai, tetapi letak dekorasi dindingnya itu berada di jauh dari jangkauan anak, sehingga mungkin agak susah untuk melihat anaknya. Kemudian ada jenis ruangan di sekolahan KB dan TK Taman Carya Desa Teluk Wetan. Yang pertama ada ruang kelas. Menurut Aris tadi menyatakan bahwa ruangan kelas adalah ruangan yang harus dimiliki, yaitu tempat belajar atau bermain dan berfungsi untuk menyimpan perbekalan anak atau tas anak. Berikut ruang kelas di sekolah Taman Carya. Yang di sekolah Taman Carya itu ada 3 kelas. Yang pertama itu kelas bintang. Ini yang kelas bintang, terus ini yang kelas bulan, dan ini yang kelas matahari. Selanjutnya ada perpustakaan. Menurut Mariana, pengelolaan lingkungan belajar menyatakan bahwa perpustakaan merupakan sarana yang paling penting di TK dan menanamkan literatur saat usia dini. Di Taman Carya tidak ada perpustakaan karena sekolahannya baru dan minimnya ruangan kelas yang ada di sekolahan tersebut, jadinya tidak ada perpustakaan. Kemudian ada ruang tidur. Menurut Mariana, pengelolaan lingkungan belajar menyatakan bahwa ruangan tidur sangat penting untuk sekolah full day dan yang sekolah biasa digunakan untuk UKS. Berikut merupakan gambar ruang tidur yang ada di Taman Carya. Yang di Taman Carya, ruang tidur itu digabung sama kantor guru karena keterbatasan ruangan yang tidak memadai, jadi digabung sama ruang kantor guru seperti itu. Kemudian ada ruang makan. Menurut Mariana merupakan bahwa ruangan makan di TK anak dapat belajar disiplin dan tertib dalam penempatan barang atau makanan. Di Taman Carya tidak ada ruang makan. Bila ada makan bersama atau ada kegiatan istirahat atau kegiatan makan itu di dalam kelas, dan anak itu diharuskan untuk setelah makan itu membersihkan sisa-sisa makanan supaya tidak mengganggu setelah belajar nanti. Kemudian ada gudang. Menurut Aris tadi menyatakan bahwa gudang berfungsi sebagai penempatan barang yang tidak bisa diletakkan di dalam kelas. Berikut gambar gudang di sekolahan Taman Carya. Di sekolah Taman Carya, gudang difungsikan untuk meletakkan kursi-kursi dan meja-meja yang sudah tidak terpakai. Kemudian ada penataan ruangan dan perlengkapan TK dan KB Taman Carya. Yang pertama ada ukuran anak sebagai standar. Perlengkapan dan materi sebaiknya memiliki yang sesuai dengan panjang, tinggi, lebar yang tepat untuk anak. Papan dekorasi yang ditempel di dinding harus dalam posisi nyaman dilihat anak, bukan nyaman dilihat oleh guru. Dan barang-barang seperti ini, alat makan disesuaikan dengan anak. Di
Di KB dan TK Taman Caria, aksesoris dinding yang ada di kelas yang ditaruh sesuai tinggi anak tetapi malah dirusak oleh anak. Karena aksesorisnya tidak permanen, maka dari itu ada aksesoris dinding yang lebih tinggi dari anak supaya tidak dirusak oleh anak. Yang kedua, ada pentingnya ruangan yang rapi. Ruangan sebaiknya diatur dan tidak acak-acakan. Lingkungan yang tidak teratur akan mengakibatkan munculnya perilaku serupa pada anak. Kerapihan kelas memerlukan perhatian dan kepedulian yang lebih dari guru. Di KB dan TK Taman Caria, ruangan diatur rapi dan selalu bersih. Di KB dan TK Taman Caria, membiasakan anak untuk merapikan mainan yang sudah dimainkan agar anak terbiasa dengan kerapian dan belajar tanggung jawab. Yang ketiga, ada mempertimbangkan lalu lintas orang ketika merancang suatu ruangan. Sebaiknya guru menata koridor yang panjang dan mengurangi luas ruangan yang akan membuat anak berlari. Guru dapat membagi ruangan dengan menyimpan dan menempatkan media pemisah. Guru dapat menempatkan area bermain dengan cuci tangan sehingga memudahkan anak untuk membersihkan diri dan perlengkapannya. Di KB dan TK Taman Caria, guru menata tempat bermain di halaman sekolah dengan menempatkan cuci tangan supaya memudahkan anak membersihkan diri dan perlengkapannya. Yang keempat, ada memisahkan ruang yang ribut dengan ruang yang sepi. Di KB dan TK Taman Caria, ada kegiatan yang memungkinkan untuk keributan, biasanya dilakukan di halaman sekolah agak menjauh dari ruangan kelas supaya tidak mengganggu kelas yang lain yang sedang berkonsentrasi belajar mengajar. Yang kelima, ada kelas dan area luar harus bersih dan rapi dan menyenangkan. Di KB dan Taman Caria, selalu menerapkan lingkungan kelas yang selalu bersih dan sehat untuk kesehatan dengan cara setiap pagi selalu dibersihkan lantainya dan barang-barang lainnya, dirapikan bila ada mainan yang tidak rapi atau buku-buku yang acak-acakan dirapikan terlebih dahulu supaya kegiatan belajar mengajar dapat nyaman bagi warga sekolah dan sehat untuk semuanya. Yang keenam, ada penempatan barang yang membantu pengawasan guru. Di KB dan TK Taman Caria, sekat yang digunakan untuk memisah antara satu kelas dan kelas lain bukan rak kecil, melainkan dari papan yang tidak full, hanya separuh. Karena sekat tidak full difungsikan bila guru sedang fokus kepada salah satu anak secara bergantian. Bila ada anak yang bosan dan berlari keluar atau bermain sendiri, guru bisa mengawasi bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang ketujuh, ada cara menyimpan barang dan perlengkapan. Di sekolah KB dan TK Taman Caria, barang-barang tersebut seperti lem, isi ulang botol, spidol, gunting dijauhkan dari jangkauan anak. Kemudian yang 8, ada memahami tujuan dan manfaat media yang dipergunakan. Di sekolah KB dan TK Taman Caria, setiap mau ada acara atau barang yang mau digunakan untuk pembelajaran, guru menyiapkan materi atau barang-barang dan area yang digunakan untuk pembelajaran supaya bila ada kejadian anak yang tidak paham dan ingin bertanya sesuatu, guru langsung bisa menjawab dengan bahasa yang mudah dipahami. Kemudian yang selanjutnya, suasana psikologi yang kondusif. Yang pertama, ada kontrol ruangan. Di sekolah KB dan Taman Caria, di sekolah KB dan TK Taman Caria, kontrol lingkungan sangat diperhatikan. Tidak ada ventilasi cahaya, diganti dengan cahaya lampu dan ditaruh agak tinggi supaya tidak silau. Dan ventilasi udara yang tidak masuk karena tidak ada ventilasinya itu diganti dengan kipas. Keamanan. Di sekolah KB dan TK Taman Caria, ketika pembelajaran, guru diwajibkan
mengontrol anak satu persatu ketika pembelajaran. Ketika waktu istirahat, guru disebar untuk mengontrol anak-anak ketika sedang bermain, supaya tidak terjadi perkelahian atau hal-hal yang tidak diinginkan. Yang ketiga ada kenyamanan. Di TK dan KB Tamanjaya menggunakan kipas angin sebagai pengganti ventilasi dan meminimalisir terjadinya kepanasan bila terjadi musim kemarau. Yang keempat ada daya tarik. Di KB dan TK Tamanjaya dijaga kebersihannya dan keindahan kelas supaya anak lebih betah di dalam kelas. Penataan aksesoris dan dinding juga diperhatikan, walaupun kadang ada anak yang usil mencabuti aksesoris yang sudah ditempeli. Yang kelima ada menundukkan tanggung jawab dan tata pemeliharaan. Di sekolah TK dan KB Tamanjaya, anak dibiasakan untuk merapikan kembali mainannya supaya anak diajarkan untuk bersikap bertanggung jawab. Yang keenam ada pengaturan akustik. Di sekolah KB dan Tamanjaya, untuk pengaturan akustik di sekolah tersebut ditata dengan cara memakai lantai dengan karpet untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan seperti jatuh, dan cara tersebut melindungi anak dari cedera yang tidak diinginkan. Yang ketujuh ada penerangan. Di KB dan TK Tamanjaya, di sekolah tersebut ada yang memiliki jendela, ada yang memiliki ventilasi, dan ada yang tidak menggunakan ventilasi dan jendela. Yang tidak menggunakan jendela itu lampunya dihidupkan ketika pembelajaran berlangsung, dan bila terjadi kepanasan ada fasilitas kipas angin untuk tidak kepanasan. Suhu udara dan ventilasi. KB dan TK Tamanjaya, suhu ruang harus wajib diperhatikan karena anak bisa berkonsentrasi penuh terhadap apa yang disampaikan oleh guru. Sekolahan tersebut sudah difasilitasi dengan kipas angin karena di TK dan KB Tamanjaya ada yang tidak menggunakan ventilasi di ruangannya. Demikian dari presentasi laporan kelas indoor di TK dan KB Tamanjaya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.